Hello, Selamat pagi. bagaimana perasaanmu hamil untuk pertama kalinya itu butuh penyesuaian? Tentu saja, kamu tahu betapa aku suka memasak dengan baik akhir-akhir ini. Tetapi bau daging dan rempah-rempah membuatku merasa sedikit mual. Dan aku mulai berhenti untuk memasak makanan favoritku seperti burger daging cincang. Satu-satunya hal yang dapat saya makan adalah kentang goreng. Jangan khawatir, itu normal. Selama trimester, tubuhmu mengalami banyak perubahan yang dapat menyebabkan mual muntah dan mengidam makanan baru. Yang penting adalah untuk memastikan kamu mendapatkan cukup nutrisi untuk tetap sehat dan membantu bayimu tumbuh. Kamu tidak akan mendapatkan banyak nutrisi dari kentang goreng. Tadi aku tidak bisa hanya makan. Apa yang diinginkan tubuh saya? Saat kamu hamil dan nanti saat kamu sedang menyusui, semua nutrisi bayimu berasal dari kamu. Makan berbagai makanan sehat akan memberi bayimu nutrisi spesifik yang membantu setiap bagian tubuh tumbuh dan berkembang dengan baik. Aku tahu aku harus makan lebih baik, tetapi sulit karena aku terus mual dan juga muntah. Makan porsi kecil sepanjang hari sebenarnya bisa mencegah mual, tapi usahakan makan minimal 3 kali sehari dan camilan, terutama jika muntah. Kamu harus berhati-hati agar cukup makanan bergizi dan menjaga berat badan yang sehat. Itu sebabnya kami memeriksa secara teratur jika kamu kekurangan berat badan. Penting juga untuk meminum air setiap kali kamu haus. Tetapi bagaimana aku tahu makanan mana yang lebih baik untuk aku dan juga bayiku? Saya senang Anda menanyakannya. Buah dan sayuran berwarna seperti mangga, melon, wortel, labu, dan bayam sangat penting, jadi cobalah untuk makan banyak. Juga termasuk beberapa makanan bertepung, seperti roti, pasta, nasi, dan sereal. Dan jangan lupa, makanan kaya protein seperti telur, daging, ayam, dan kacang kedelai. Saya tahu, beberapa makanan sehat ini mungkin tidak menarik. Makan gorengan-gorenganmu tidak memiliki nutrisi yang baik untukmu dan bayimu butuhkan. Jadi jika aku melakukan semua itu, aku masih perlu mengambil suplemen yang aku dapat dari klinik. Ya, tubuhmu bekerja ekstra keras untuk menumbuhkan bayimu, dan suplemen memastikan bayimu memiliki semua yang dia butuhkan. Oke, aku bisa melakukan ini. Aku hanya sedikit sedih bahwa aku tidak bisa membuat makanan burger daging cincang khusus di rumah. Sejak aku masih kecil, aku sangat suka membuat masakan dengan ibuku. Bahkan, aku berharap bisa memulai bisnisku sendiri dan juga menjualnya. Kamu akan dapat melakukannya lagi segera, tetapi sementara ini, mengapa kamu tidak mencoba menggunakan bahan-bahan baru? Kamu selalu berkreasi di dapur. Hanya pastikan untuk memulai dengan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Cuci buah dan sayuran mentah dengan air bersih sebelum memakannya. Memasak daging, telur, ikan sampai matang. Ini mencegah kamu dari sakit, bakteri, atau cacing yang akan menghilangkan nutrisi yang kamu dan bayimu butuhkan. Terima kasih. Ini akan menjadi tantangan yang bagus untukku. Senang bertemu denganmu lagi. Terima kasih atas semua dukungan dan kunjungan rutinmu. Saya telah berkreasi dengan resep baru menggunakan makanan sehat yang kita bicarakan, bahkan lebih baik daripada daging cincang. Saya bahkan mendapat pesanan dari tetangga yang ingin membelinya. Coba ini. Ini enak sekali. Bayimu beruntung memiliki mama yang sehat dan kreatif. Hai Moms, boleh nggak sih ibu hamil mengkonsumsi obat? Informasi lebih lengkapnya simak video berikut ini. Boleh nggak sih ibu hamil mengkonsumsi obat paracetamol pada saat sakit kepala atau pusing? Paracetamol merupakan obat bebas yang bisa didapatkan dan dibeli di mana saja, terutama di apotek. Saya jelaskan lebih dahulu terkait indikasinya.
Parasetamol adalah obat yang umum digunakan untuk mengatasi sakit kepala, nyeri otot, radang sendi, sakit punggung, sakit gigi, pilek, dan demam. Untuk ibu hamil, mengkonsumsi obat parasetamol boleh-boleh saja, namun untuk dosisnya lebih baik dikonsultasikan kepada dokter terlebih dahulu, karena ibu hamil hanya boleh mengkonsumsi obat parasetamol dalam dosis yang kecil saja. Namun, apabila sakitnya tidak kunjung sembuh sekitar 2-3 hari, maka diperlukan untuk berkonsultasi kepada dokter karena ditakutkan adanya hal lain yang lebih serius. Jika ibu hamil yang memiliki riwayat hipertensi atau darah tinggi, apakah boleh meminum atau mengkonsumsi obat hipertensi atau darah tinggi? Jawabannya boleh banget dan harus. Kenapa? Karena kalau enggak, ibu hamil bisa memiliki resiko kejang. Terlepas dari itu, ibu hamil perlu menjaga pola hidup sehat dan pola makanan yang sehat. Itu juga sangat penting untuk menekan tekanan darah tinggi tersebut. Apa saja sih obat hipertensi yang baik untuk ibu hamil? Yang pertama, metildopa. Yang kedua, nifedipine. Dan yang ketiga, labetalol. Dan ibu hamil sebaiknya mengonsumsi obat hipertensi yang telah disarankan oleh dokter atau apoteker. Boleh nggak sih ibu hamil mengkonsumsi obat asam mefenamat atau obat sakit gigi? Jadi minum obat sakit gigi, obat sakit kepala, itu boleh-boleh saja, tetapi harus dipastikan sakit gigi ini apa penyebabnya. Kalau memang ada bolong atau ada infeksi di giginya, itu harus diobati. Tapi kalau umpamanya makan sesuatu yang mungkin contohnya nih, dia makan yang dingin-dingin terus ngilu di giginya tapi tidak hilang, dia boleh minum dulu sementara. Tetapi kalau sampai besok tidak hilang nyeri yang ada di giginya, dia harus periksa ke dokter gigi. Jangan-jangan ada infeksi yang lebih serius atau ada lubang segala macam, yang mana jika itu dibiarkan, kalau dibiarkan nyeri itu bisa memicu kontraksi rahim. Seperti itu. Terima kasih. Mual muntah biasanya terjadi pada ibu hamil di trimester pertama. Bagaimana cara mengatasinya? Bisa dengan mengatur pola makan. Jadi jangan sampai telat makan, serta hindari makan makanan yang dapat merangsang rasa mual dan muntah seperti rasa asam dan pedas. Tetapi gimana kalau rasa mualnya ini udah mual banget gitu? Boleh tidak kita mengkonsumsi obat? Jawabannya tentu boleh. Dokter pasti akan memberikan obat mual muntah pada ibu hamil, terutama di trimester pertama ya, karena di fase ini eskalasi mual muntah itu akan semakin naik, begitu. Nah, jadi obat ini boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dan disarankan apabila terjadi keluhan mual muntah secara berlebihan. Kehamilan adalah momen bersejarah bagi orang tua. Ingatlah momen ini dan perbanyak kebahagiaan di momen ini. Alangkah baiknya untuk para ibu hamil untuk mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Gaya hidup sehat ibu hamil dimulai dengan mengkonsumsi nutrisi yang tepat selama mengandung. Perbanyak mengkonsumsi vitamin, buah-buahan, dan istirahat yang cukup untuk kesehatan bayi dan ibunya. Saya Rifai. Saya Adelia. Saya Dewita. Dan saya Heni. Salam sehat, Ibu Pintar. Sampai jumpa.